lagi sama saya Hendrawan. Kali ini saya akan membuat video langkah-langkah cara menganalisis lubang bukaan di suatu terowongan menggunakan software PES2 dengan versi 7.0. Mungkin kita langsung saja. Nah, di sini langkah yang pertama kita lakukan, teman-teman bisa klik boundaries, kemudian add excavation. Nah, di sini untuk memunculkan tabel koordinatnya, teman-teman bisa klik T, kemudian enter. Nah, ini adalah tabel koordinat. Nah, teman-teman di sini bisa masukkan datanya. Di sini untuk titik awalnya saya masukkan 0, untuk X-nya, kemudian Y-nya juga 0. Untuk di kolom kedua, di sini saya masukkan 5 karena untuk lebarnya, lebar terowongannya itu 5 meter. Kemudian untuk Y-nya tetap 0. Kemudian kolom ketiga saya masukkan 5 meter, kemudian untuk Y-nya 5 meter karena nanti tinggi terowongannya itu 5 meter. Kemudian untuk atasnya 2,5, kemudian untuk Y-nya 2,5. Oke, di sini 0, 5 meter, 0. Oke, mungkin langsung oke. Nah, ini sudah jadi. Nah, untuk mengetahui tinggi vertikal keseluruhan terowongan, teman-teman bisa klik Dimension Lab. Nah, kemudian teman-teman bisa klik di atas terowongan ini, kemudian tarik ke bawah. Nah, kemudian klik, kemudian geser. Oke. Nah, tinggi keseluruhan terowongan tersebut yaitu 7,5 meter. Nah, kemudian untuk lebarnya, teman-teman bisa klik di dasar terowongan, kemudian tarik ke bawah. Nah, ini untuk lebarnya 5 meter. Mungkin selanjutnya untuk membuat suatu lengkungan di atas terowongan, teman-teman bisa menghapus dulu, klik kanan, kemudian delete boundary. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan kembali datanya. Teman-teman bisa klik boundaries, kemudian add excavation, kemudian munculkan lagi tabel koordinatnya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan titik awalnya 0. Oke. Nah, ketika seperti ini, teman-teman bisa klik A, kemudian enter. Nah, untuk number of segmentnya, teman-teman bisa ubah jadi 20. Kenapa? Supaya nanti lengkungannya menjadi smooth. Kemudian oke. Nah, teman-teman di sini klik yang di tengah ini, kemudian geser. Nah, klik lagi, kemudian tarik ke bawah. Di sini teman-teman bisa
bisa menghapus titik tengahnya ini dengan klik kanan kemudian delete all. Langkah selanjutnya teman-teman bisa klik analysis queries kemudian add external. Nah, untuk boundary tipenya teman-teman bisa pilih box. Di sini ada banyak pilihan, ada circle, hole, tapi teman-teman pilih box saja. Kemudian excavation vektornya. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan. Di sini saya berikan 10 biar lebih besar. Nah, kemudian oke. Nah, oke, mungkin sudah cukup seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik mesh, kemudian mesh setup. Untuk mesh setupnya sendiri teman-teman, di sini untuk mesh tipenya teman-teman bisa pilih graded mungkin. Kemudian elemen tipenya tidak usah diubah. Kemudian ada gradation vektornya tetap. Nah, ini nggak usah diubah. Kemudian teman-teman bisa klik di track sheet. Nah, di sini ada muncul di dinding terowongannya itu titik-titik warna merah. Kemudian teman-teman klik mesh. Oke, di sini terbentuk jaring-jaring segitiga. Kemudian oke. Langkah selanjutnya teman-teman bisa langkah selanjutnya teman-teman bisa biar terowongan ini kita kasih bolong. Kemudian teman-teman bisa klik kanan, kemudian assign material, kemudian no excavate. Ini sudah bolong. Langkah selanjutnya di sini teman-teman pilih properties, kemudian define material. Nah, di sini teman-teman teman-teman, di sini saya menggunakan data dari jurnal. Nah, di sini teman-teman, di sini saya menggunakan data yang Cloudstone. Cloudstone. Kembali ke properties, kemudian define material. Nah, di sini teman-teman bisa ganti namanya jadi Cloudstone sesuai dengan data yang tadi. Nah, selanjutnya untuk elastik tipenya teman-teman bisa pilih tetap isotok, nggak usah diganti. Kemudian untuk geomodulusnya teman-teman bisa lihat di data yang tadi. Untuk modulusnya itu
Di sini untuk keystone-nya teman-teman bisa rata-ratakan hasil dari yang didata tersebut dari keystone. Kalau teman-teman mau lihat seperti ini. Nah, ini modulusiumnya. Teman-teman bisa rata-ratakan sampai di modulusiumnya. Untuk keystone, teman-teman bisa rata-ratakan. Kembali. Di sini. Kemudian initial elemen loadingnya teman-teman bisa pilih field stress and body force. Oke. Di sini untuk plastik TP-nya tetap isotrop. Nah, untuk modulasinya teman-teman bisa tadi merata-ratakan dari hasil dari keystone-nya. Oke. Misalkan di sini untuk nilai rata-ratanya 131,5. Kemudian di more column, oke, tetap more column. Nah, untuk textile track-nya teman-teman bisa merata-ratakan tadi juga di data tersebut. Nah, ini untuk rata-ratanya ini 0,44. Ini juga untuk nilai rata-ratanya itu 13,325. Kemudian kohesinya nilai rata-ratanya itu 2,6. Nah, di sini untuk Poisson ratio-nya tetap 0,3. Oke, langsung oke. Teman-teman bisa untuk warnanya teman-teman bisa pilih sendiri. Saya berikan warna merah. Nah, otomatis terubah. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa klik properties, kemudian define linear. Oke. Di sini teman-teman bisa mengganti namanya. Di sini saya bisa memberikan nama asset thread. Oke, untuk warnanya tetap. Nah, di sini untuk modulusiumnya teman-teman bisa merata-ratakan di data tersebut tadi. Ini 2000. Misalkan di sini kita menggunakan data ini 2000. Nah, untuk Poisson ratio-nya ganti ke 0,15. Kemudian untuk thickness-nya 0,05. Oke. Ketika teman-teman sudah isi, kemudian teman-teman bisa klik lagi di Linux 2.
Nah, di sini teman-teman bisa menggantinya menjadi white matte. Nah, untuk warnanya tetap warna ungu. Sini untuk modulasinya kita ganti ke 2000. Vision ratio-nya tetap, thickness-nya tetap. Oke, langsung oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik properties lagi, kemudian define bold. Nah, di sini teman-teman bisa ganti namanya jadi split. Kemudian di bold tipenya kita pakai as well as atau split set. Oke. Nah, di sini untuk data dari tekstil complexity-nya tetap 0,1. Untuk datanya ini kita tidak usah ganti, ini saja. Nah, kemudian untuk precision-nya kita berikan 0,7. Untuk warnanya tetap di sini centang, oke. Kemudian oke. Oke, langkah selanjutnya teman-teman bisa pilih ball pattern. Oke, ini klik. Nah, di sini teman-teman bisa untuk ball propertinya, di sini kita pilih split. Nah, kemudian di sini kita pilih normal. Bolt length-nya ini itu panjang baut berapa meter. Nah, misalkan di suatu perusahaan di sini menggunakan panjang bautnya itu berapa meter. Nah, misalkan di sini kita kasih 3 meter panjang bautnya. Kemudian implant spacing. Nah, di sini itu spasinya. Nah, jadi spasi antar bautnya itu berapa meter. Nah, misalkan di sini kita kasih 1,5 meter. Oke. Nah, di sini tuh harus sesuaikan dengan alat yang kita gunakan. Oke. Kemudian oke. Nah, yang klik. Ketika sudah seperti ini, teman-teman bisa kemudian langsung dianalisis, kemudian compute, kemudian yes. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan nama, terserah teman-teman. Oke, simpan. Kemudian analisis lagi, interpret.
kita tambahkan labelnya. Nah, di sini kita tambahkan display deformation. Ini adalah beban yang diterima dari suatu terowongan tersebut. Nah, di sini untuk atas terowongan kita mendapatkan untuk sigma satunya 24, kemudian dari dinding terowongannya 9, untuk dasarnya kita dapat 10,5 untuk sigma 1. Untuk total displaymentnya, teman-teman bisa lihat. Oke, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.